Oke, kembali lagi bersama saya Bertolomis Jahamat, mahasiswa Stikom Wilayah Kupang, program studi Teknik Informatika Strata 1 NIM 2012-0138 kelas B. Baik, pada kesempatan kali ini ya teman-teman, saya akan buat lagi tutorial baru pada modul 4 mata kuliah pemrograman web. Yang pertama, konsep dasar Node.js. Bekerja dengan Node.js. Dalam Node.js terdapat banyak modul dan kelas yang memiliki fungsi spesifik yang biasanya disebut Node.js API. Kepanjangannya adalah Application Programming Language Interface atau pustaka standar library. Pada modul kali ini kita akan menjelaskan tentang materi-materi esensial yang perlu dipahami pada saat bekerja di lingkungan Node. Dalam bab ini, kita akan membahas tentang konsep dasar dalam Node.js dan penggunaan modul-modul maupun kelas-kelas yang penting yang telah disediakan di dalam Node.js. Kita mulai dari materi pokok yang pertama, konsep dasar Node.js. Sebelum langkah lebih jauh ke permasalahan selanjutnya, pada bagian ini kita akan membahas sekilas tentang konsep dasar dalam Node.js agar Anda dapat memahami cara kerja dari aplikasi yang dibuat menggunakan Node.js. Yang pertama yaitu programan event driven. Tulisannya dapat dilihat di layar ya teman-teman. Proses eksekusi kode Node.js menggunakan mekanisme event driven. Dalam mekanisme ini, suatu aksi akan dilakukan ketika kejadian atau event tertentu terjadi. Mekanisme event driven pada umumnya digunakan pada aplikasi yang berbasis GUI atau pada saat kita menggunakan JavaScript untuk memanipulasi objek DMOL atau dokumen objek model lingkungan. Web browser sebagai contoh, suatu aplikasi akan dilakukan setelah tombol tertentu diklik atau setelah item di dalam combo box diubah. Aksi biasanya ditulis dalam bentuk fungsi dan sering disebut sebagai event handler. Kode yang digunakan untuk menangani event tertentu pada saat aplikasi Node.js dieksekusi. Node.js akan menjalankan event loop dan aplikasi akan berada di dalam keadaan diam atau idle sampai mendengarkan atau menunggu suatu event terjadi. Sebagai contoh, ketika terjadi permintaan dari komputer klien, aplikasi Node.js akan mendeteksi permintaan tersebut sebagai event dan akan menjalankan fungsi yang dijadikan sebagai event handler. Perhatikan contoh kode di layar. Pada kode di layar, kita membuat objek dari kelas HTTP server atau client server yang berada di dalam modul HTTP dengan cara memanggil fungsi HTTP create server object. Tersebut selanjutnya digunakan untuk mendengarkan permintaan yang dikirim melalui port 3000 yang terjadi akan memicu event request yang kemudian akan ditangani oleh fungsi onRequest. Berikutnya kita akan pelajari kelas event immediate. Node.js fasilitas mekanisme event driven melalui kelas event meter itu yang berada di dalam modul event. Sebagian besar kelas dalam Node.js merupakan turunan dari kelas event. Semuanya objek dari kelas event immediate dan kelas-kelas turunannya dapat memicu terjadinya event tertentu. Sebagai contoh, fs.readStream akan memicu event ketika suatu file dibuka untuk dibaca datanya. Node.js mengizinkan kita untuk mendefinisikan event tertentu pada saat objek yang kita buat. Syaratnya, objek tersebut perlu dibuat menggunakan kelas event immediate. Untuk kelas turunan dari kelas event immediate, perhatikan contoh programan berikut ini. Oke teman-teman, kita buka Visual Studio Code-nya. Kita buat file baru.
Pendefinisian event di dalam objek dari kelas event emitter dilakukan menggunakan metode on. Metode on adalah metode yang diwarisi dari kelas event emitter yang merupakan alias dari fungsi headListener. Dengan demikian penggunaan n di atas dapat diganti menggunakan kode berikut ini. Oke teman-teman, di sini kita ganti dengan headListener ya. HeadListener. Oke, sekarang kita save dan panggil lagi di terminal. Oke, seperti ini hasilnya ya teman-teman. Oke, kita ganti on dengan headListener dan kemudian kita simpan dan kita jalankan. Untuk memicu terjadinya event tertentu, kita perlu menggunakan atau perlu memanggil metode emit dengan nama event sebagai nilai parameternya. Sebagai contoh, untuk memicu terjadinya event, mulai kita perlu menuliskan kode berikut ini. obj.emit dalam kurung mulai. Jika Anda lebih memilih untuk membuat kelas baru turunan menjadi kelas event meter, maka kode di atas dapat ditulis sebagai berikut. Oke, kita buat lagi file baru ya. Oke, seperti ini hasilnya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar blocking I/O dan non-blocking I/O. Terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk melakukan operasi input atau output yang dijalankan Node.js, yaitu blocking input output dan non-blocking input output. Dalam metode blocking I/O, proses eksekusi kode akan dilakukan sesuai urutan atau sinkronos, sedangkan dalam metode non-blocking I/O, eksekusi dilakukan tidak sesuai dengan urutan n atau sinkronos. Untuk mengetahui perbedaan antara kedua metode tersebut, perhatikan terlebih dahulu kode yang ditulis menggunakan metode blocking berikut ini. Oke, kita buka lagi Visual Studio Code ya teman-teman. Kita buat lagi file baru. Oke, seperti ini hasilnya teman-teman. Pada metode blocking I/O seperti di layar, perintah program akan dieksekusi sesuai dengan urutannya. Artinya, perintah kedua akan dieksekusi setelah selesai dikerjakan. Demikian juga dengan perintah ketiga, dan yang akan dikerjakan setelah perintah kedua selesai. Selanjutnya perhatikan kode berikut ini yang menggunakan metode non-blocking I/O. Oke, kita buat lagi file baru. Oke, seperti ini hasilnya teman-teman. Ini perintah program tidak dieksekusi berdasarkan urutan pada contoh di layar.
Kita mempunyai eksekusi perintah kedua selama 2 detik menggunakan fungsi cTimeout. Sambil menunggu waktu selesai, Node.js akan mencoba yang dapat eksekusi lebih dulu. Dengan demikian, merupakan fungsi cTimeout merupakan fungsi yang akan dipanggil menggunakan metode non-blocking IO. Dipanggil menggunakan metode sebagian besar pustaka yang berkaitan dengan di dalam Node.js disediakan dalam 2 versi, yaitu versi blocking IO dan versi untuk metode non-blocking IO. Untuk metode blocking IO, fungsi-fungsi yang menggunakan metode blocking IO pada umumnya ditandai dengan akhiran syn yang berarti sinkronos. Sebagai contoh, untuk membaca isi file, kita dapat menggunakan metode dengan memanggil fungsi f.readFileSync. Perhatikan contoh program berikut ini. Oke, kita buat lagi file baru. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Sebelumnya saya sudah membuat data teksnya ya teman-teman. Jika ingin menggunakan metode non-blocking IO, maka kita dapat memanggil metode fs readFile. Perhatikan contoh berikut ini. Oke, kita buat lagi file baru.
Oke teman-teman, seperti ini ya. CLS. Oke, seperti ini hasilnya ya teman-teman ya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk bagian yang pertama pada modul 4 sudah selesai, dan sampai jumpa di bagian yang kedua pada modul 4. Sekian dan terima kasih.